Shalom semuanya. Halo. Teman-teman yang ada beribadah di tempat dan juga yang sedang menyaksikan ibadah online. Sungguh senang rasanya kita bisa berkumpul kembali bersama di dalam ibadah kita, ibadah Spark. Dan kita mau sama-sama siapkan hati kita dan kita mau berdoa, teman-teman, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu teduh kita sejenak dan ucapkanlah rasa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, untuk berkat penyertaan-Mu sehingga kami semua dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, berkatlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Allah kita yang hidup. Sebab sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah-Nya. Besar setia
kita boleh kasih apa nih? Kasih senyum terbaik juga nggak kelihatan. Kita bisa melihat teman kanan kiri kita dan kita boleh lambaikan tangan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dan kita menyatakan, datanglah dan bertahta Tuhan di atas setiap pujian kami. Wajah
Kita mau kembali mengangkat satu pujian yang menyatakan, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Setiap mata kami, hati kami, dan pemikiran kami Tuhan, kiranya kami boleh seperti Engkau, mengasihi orang lain dengan sungguh. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Kiranya menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk setiap hari menjadi seperti Engkau, memiliki hati seperti-Mu.
kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kerinduan kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar, sehingga kami dapat menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat mengontrol seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Pada minggu ini kita punya tema empati atau empati. Oke, bisa diambil yang nggak bawa Alkitab, bisa langsung ambil Alkitabnya di depan. Oke, di tema kali ini kita ambil ayatnya itu di Roma 12 ayat yang ke-15. Kita bisa buka sama-sama ya, Roma 12 ayatnya yang ke-15. Roma 12 ayat 15. Kita mau baca sama-sama ya. Udah ketemu semua? Oke, kita baca bersama Roma 12 ayatnya yang ke-15. 1, 2, ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya. Di sini kita mau belajar tentang empati. Apa sih empati itu? Nah, di sini saya kasih bukan ilustrasi, tapi yang terjadi saat ini. Jika biasanya teknologi itu digunakan untuk mempermudah atau mungkin memperkuat mobilitas manusia. Namun ada teknologi robotik khususnya yang dibuat untuk mempersulit malah mobilitas manusia. Yaitu namanya baju R701H Suit. Ada yang udah tahu? Jadi baju ini kalau kita pakai si R70H Suit ini, kalau kita pakai, kita akan merasa seperti 40 tahun lebih tua, bahkan 70 tahun lebih tua. Jadi di sini saat kita memakai baju itu, orang tersebut akan mengalami gangguan penglihatan, kemudian gangguan kehilangan daya pendengaran, kemudian berkurangnya mobilitas, seperti jalannya susah, pokoknya seperti 40 tahun lebih tua atau bahkan 70 tahun lebih tua, seperti itu. Nah, di sini setelah mencoba itu, kenapa dibuat R70i ini? Ternyata dibuat itu untuk setiap pengasuh dari pasien-pasien lansia. Jadi si pengasuh itu dipakaikan baju itu, kemudian mereka akan merasa seperti si pasien-pasien tersebut yang sudah lansia, yang susah untuk bergerak atau mobilitasnya itu kurang, seperti itu. Sehingga si pengasuhnya ini bisa merasakan secara langsung bagaimana sih si para lansia ini merasakan kesehariannya, sehingga mereka dapat dengan tepat melakukan perawatan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan para lansia tersebut. Nah, tapi bagaimana perangkat realitas virtual dapat mengajarkan empati dan membentuk persepsi kita tentang dunia yang ada di sekitar kita. Jadi, udah ada yang tahu belum empati itu apa sih? Boleh kalau ada yang tahu. Empati, arti empati itu sendiri apa sih? Ya boleh, Regina. Merasakan yang dirasakan orang lain, ya betul. Jadi empati itu adalah kemampuan untuk merasakan perasaan, pikiran atau tindakan orang lain. Seperti yang Rasul Paulus juga mendorong, rasa empati ketika ia mendesak sesama orang Kristen untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Seperti yang tadi kita sudah baca ya di Roma 12 ayat 15 tadi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau orang lain sedang bersukacita karena mendapat hal-hal yang baik atau mengalami kemujuran,
Kebanyakan reaksinya adalah iri, kemudian tidak suka kepada kebaikan yang orang lain dapatkan. Kemudian saat kita melihat kemalangan dari seseorang, ya biasanya kata-kata yang menyakitkan, menghakimi, dan mempersalahkan orang itu atas kemalangan yang menimpanya, bukan malah menghibur atau sebagainya, seperti itu. Itu yang biasanya terjadi. Di sini John Chrysostom, Bapak Gereja di abad 4 AD, mengatakan dari dua hal ini, lebih mudah kita menitikan air mata dengan orang yang kesusahan, namun tidak gampang senang orang sukses. Jadi kalau kita bisa sedih dengan orang yang sedih, bersukacita dengan orang yang bersukacita, itu kita sudah mengalami kedewasaan rohani. Paulus minta supaya sikap kita kepada orang seperti itu, kita ikut senang dengan orang yang senang, bersedih dengan orang yang bersedih. Seperti itu. Walaupun dari dalam diri kita itu merasa sulit ya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita punya sahabat nih, dapetin kayak achieve gitu. Misalkan kok kita nilainya 70 tapi teman kita 90. Reaksi kita seperti apa kira-kira? Biasanya mungkin di luar kita bilang, wah hebat, kuat banget. Misalkan si A hebat banget ya bisa dapat 90. Padahal dalam hati kita, ih coba gue yang dapat 90, kenapa sih gue cuma dapat 70? Kayak ada rasa ini dalam diri kita gitu kan. Tapi ini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk ikut senang secara tulus, benar-benar secara dalam hati kita terus senang dengan orang yang senang, dan kita terus sedih dengan kesedihan yang orang tersebut sedang alami. Seperti kita merasakan yang tadi, kalau kita pakai baju yang R70i, kita merasa seperti lansia yang sedang kita asuh, seperti itu. Di sini kata dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan belas kasihan yang ada dalam ayat Alkitab adalah splagchnizomai. Splagchnizomai itu secara harfiah berarti merasakan dengan segenap hati, benar-benar ngerasain segenap hati kita gitu, apa yang orang lain rasakan, itu artinya. Nah, kata ini memberikan kesan merasakan penderitaan orang lain seakan kita sendiri yang mengalami. Baik lagi seperti baju si R70 tadi, kita bisa merasakan apa sih sebenarnya yang dirasain kalau kita udah tua gitu kan. Kita ngeliatnya susah, jalan aja susah, berdiri, duduk itu kayak mesti pelan-pelan kayak gitu. Itulah empati. Kita merasakan benar-benar dengan segenap hati kita apa yang orang lain rasakan. Itu akan membuka perspektif baru kita terhadap situasi di sekitar kita. Kita bisa lebih peka, seperti itu. Jadi itulah yang telah dilakukan Sang Juru Selamat bagi kita. Yesus Kristus menjadi manusia sama seperti kita. Seperti yang dikatakan dalam segala hal, dengan pelayanannya dosa manusia dapat diampuni. Dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Yesus memberikan contoh empati yang sangat sempurna melalui kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Matius mengatakan kepada kita bagaimana Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita bisa lihat di Matius 9 ayat 36. Boleh dibuka. Matius 9 ayat 36. Di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh yang sangat sempurna bagaimana kita bisa empati terhadap orang lain. Matius 9 ayat 36. Di sini dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sini kata yang ditekankan adalah Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi di sini Tuhan Yesus tuh tahu gitu, orang ini sedang kelelahan, kemudian mereka itu terlantar dan langsung ada action. Jadi kalau empati itu
Kalau kita sudah merasakan sesuatu di dalam diri kita merasa kasihan, kita langsung melakukan sesuatu gitu, bukan hanya merasa, kasihannya sama orang itu nggak bisa makan, ataupun kasihannya orang itu mau ke sekolah aja nggak punya transport kayak gitu. Itu beda artinya. Kalau kayak gitu artinya adalah kita hanya memiliki simpati ke orang itu. Tapi kalau empati, kita memiliki rasa kasihan terhadap orang tersebut, tapi kita juga melakukannya bagaimana supaya masalah si orang itu bisa terselesaikan. Mungkin kita kasih tumpangan kalau kita punya kendaraan pribadi seperti itu. Jadi itulah arti empati. Kita lanjut. Jadi di masa sekarang ini rasanya mudah bagi kita untuk mengucapkan aku turut berempati dengan apa yang kamu alami saat ini. Aku turut berempati dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu sedang lalui, seperti itu. Hanya melalui kata. Sangat gampang bagi kita, ya kan? Namun dalam kekristenan, ucapan saja tidaklah cukup. Empati dalam kekristenan perlu didasari dengan tindakan kasih. Di dalam Kristus, kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Apabila satu anggota ada kesakitan dan menderita, maka anggota lain akan turut menderita. Kita bisa lihat di 1 Korintus 12, kita buka sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 26. Korintus 12 ayat 24 sampai 26. Kita baca bergantian ya, dari saya dulu. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 26. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kita baca ayat terakhir ini sama-sama ya. 1, 2 ya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi inilah yang dikatakan sebagai empati secara kekristenan. Jadi bukan hanya dari kata-kata saja kita merasakan kesedihan orang lain, mungkin sukacita yang dirasakan orang lain, tapi kita juga melakukan sesuatu. Mungkin untuk membantu orang itu, untuk memberikan penghiburan kepada orang itu yang sedang sedih, ataupun merasakan sukacita dengan segenap hati kita ya, bukan seperti orang yang dengan muka dua gitu ya, di depan merasa oh ya aku turut senang ya, tapi di belakang kayak ngomongin orang itu, atau bahkan merasa iri terhadap orang itu. Jadi di sini Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk bisa peka terhadap sekitar kita. Kita boleh lebih peka lagi terhadap sekitar, apa sih, kenapa sih orang itu seperti itu. Kita bisa melihat dengan perspektif Allah, bagaimana Tuhan melihat orang tersebut ya, seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana dapat berempati di kehidupan kita. Berempati dalam persekutuan, gimana caranya? Di saat kita tahu bahwa teman persekutuan kita sedang mengalami kesulitan ataupun masalah, kita bukannya mungkin ngeledek ataupun ngomongin di belakang, tetapi kita secara personal mungkin kita bisa deketin dia, menanyakan kabar, kenapa, apa yang sedang terjadi dengan dirimu, dan kemudian mungkin kita bisa mensupportnya dengan apa yang bisa kita lakukan, mungkin mendoakan dia, ataupun mungkin menceritakan pengalaman yang mungkin kita pernah lalui, yang sama dengan pengalaman yang sedang dia lalui. Itu bisa menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan. Kemudian selain di dalam persekutuan, kita juga bisa melakukan empati tersebut kepada orang yang beda dengan keyakinan kita, saudara kita bisa lakukan itu.
bahkan kepada orang yang menganiaya kita. Susah banget ya, orang yang udah nyakitin kita, tapi kita bisa nggak sih empati dengan dia gitu. Kita melihat dia bukan karena dia sudah menyakiti kita, tapi dengan kasih Tuhan kita bisa memberikan support kepada dia gitu. Dan itu bisa terjadi kalau kita bisa terus dekat sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan melakukan empati itu terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini pertanyaannya balik ke kita. Kita bisa jawab di dalam hati, apa sih bukti empati kita terhadap sesama? Kita bisa menjadi renungan kita selama seminggu ini. Apa sih bukti empati yang udah kita lakuin? Mungkin kepada teman kita, mungkin kepada orang yang ngomongin kita di belakang, mungkin kepada orang tua kita, kemudian kepada teman-teman persetuan kita di Spark. Apa sih bukti empati yang udah kita lakuin di sini? Ataupun di tempat kita, mungkin di tempat kuliah, di sekolah, tempat kerja. Apa sih kira-kira? Atau jangan-jangan selama ini saya hanya bersimpati kepada sekitar saya, hanya ngomong kayak ih kasihan ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Itu sih yang mau saya bagikan dengan kali ini. Ya semoga ini bisa kita renungkan di sepanjang minggu ini, dan mungkin bisa kita langsung terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah dengan rela merasakan kesakitan, difitnah, diludahi, dan mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, yang seharusnya bukan dia. Jadi itu sih. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana memiliki kasih-Mu Tuhan, dengan berempati kepada sekitar kami, dengan peduli terhadap sekitar kami, melihat sekitar kami dengan perspektif-Mu Tuhan, bukan dengan ego kami, bukan dengan segala perasaan kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih yang sudah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Bapa, kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, dapat kami renungkan dan bahkan kami lakukan di dalam keseharian kami, sehingga kami boleh memberikan buah yang baik yang dapat dikecap oleh orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu saja yang akan terus ditinggikan dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih untuk kasih yang Engkau terus tunjukkan kepada kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai dengan hari ini. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus melindungi dan menyertai kami Tuhan di dalam minggu-minggu yang akan kami lalui Tuhan. Kami tahu Tuhan akan sulit bagi kami melaluinya tanpa Engkau, tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kami Tuhan, untuk hari esok dan minggu-minggu berikutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan firman ini Tuhan, agar kami dapat menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya saya kembalikan. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh saya dan Caca. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali Tuhan bersama-sama beribadah di tempat ini. Saat pagi ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk komunitas Spark kami ya Bapa. Bukan suatu kebetulan kalau Engkau menempatkan kami di komunitas ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Kau sudah menyediakan dan Kau sudah akan memberikan yang terbaik juga Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, kiranya Yesus dalam komunitas ini kami dapat sama-sama bertumbuh, sama-sama mengenal pribadi-Mu lagi ya Bapa, dan kiranya Yesus kami sama-sama bisa saling menguatkan satu sama lain. Kiranya Yesus Engkau terus
pimpin komunitas ini juga ya Bapak, dan kiranya komunitas ini akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang Tuhan, dan akan terus memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja, berkuliah, bersekolah. Kiranya Bapak di setiap bidang yang Tuhan taruh Tuhan, kiranya Yesus kami akan melakukan yang terbaik ya Bapak, dan kiranya Yesus kami akan jadi berkat juga Tuhan dalam dimanapun kami berada ya Bapak, dimanapun Engkau menempatkan kami. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan, mungkin yang akan teman-teman akan melewati ujian akhir semester Tuhan, kiranya Bapak Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan ya Bapak, ketenangan dalam hati setiap mereka, agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami atau mungkin keluarga kami yang sakit ya Bapak, dan juga untuk kakak pembina kami yang mungkin tidak bisa hadir karena juga sedang mengalami sakit. Tuhan, kiranya Yesus Engkau pulihkan mereka semua ya Bapak dengan bilur-bilur-Mu ya Bapak. Engkau sehatkan, Engkau kuatkan tubuh mereka lagi ya Bapak, agar mereka dapat bersama-sama melakukan aktivitas kembali ya Bapak. Kami sungguh menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapak Engkau lindungi setiap kami dimanapun kami berada, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit terkhususkan yang ingin mengambil nyawa kami ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus, yang saat ini yang kami tahu ya Tuhan Yesus, COVID-19 yang sedang mewabah di negara kami ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memulihkan ya Tuhan Yesus, Engkau yang memutus rantaikan segala virus yang ada di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kami semua ya Tuhan Yesus dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus sebagai masyarakat Indonesia ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kami dapat selalu mematuhi ya Tuhan Yesus segala peraturan-peraturan yang ada ya Tuhan Yesus, terkhususnya protokol kesehatan. Biar kiranya dimanapun kami berada, kami selalu menggunakan protokol kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi para menteri ya Tuhan Yesus, terkhususnya juga Menteri Kesehatan ya Tuhan Yesus, dan juga para tim medis ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau memberikan kebijakan atas mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya apa yang mereka kerjakan dapat berguna ya Tuhan Yesus bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga melihat ya Tuhan Yesus para pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau saja Tuhan yang memulihkan para pasien ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah mereka Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu saja mereka dapat sembuh ya Tuhan Yesus, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga tahu ya Tuhan Yesus, saat ini perekonomian Indonesia sedang menurun ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menjamah perekonomian di negara kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan kembali ya Tuhan. Biar kiranya perekonomian kami dapat kembali naik lagi ya Tuhan Yesus seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi orang-orang ya Tuhan Yesus yang di luar sana yang terkena PHK ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang menggantikan segala pekerjaan mereka menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan semuanya sesuai dan seturut dengan perintah-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati juga ya Tuhan orang tua kami ya Tuhan. Kasihlah kedua orang tua kami atau keluarga kami kesehatan ya Tuhan. Dan juga kasihlah keluarga kami rezeki ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sambil memberikan persembahan, ya ini akan menampilkan pengumuman untuk hari ini. Kapan bisa dimulai dari Nela?
atau teman-teman yang sudah siap. Silakan teman-teman. Iya, dari Joshua juga. Mati biar gak berbaterai. Gimana caranya? Ya Allah, nggak ngerti gue. Inilah retry lah, kalau nggak retry dikenakan apa aja? Ini gede masih dalam. Ini lokal. Laporan persembahan Minggu 15 November 2020. Persembahan syukur sebesar Ini ada kan ya? Ini kalau untuk kalau nyari data ada kayak konsultasi. Berikut pengumuman pada Minggu 22 November 2020. Ibadah Spark Apa ya? Belum udah terbang. Shalom teman-teman. Berikut pengumuman pada Minggu 22 November 2020. Ibadah Spark diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tidak lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya teman-teman. Laporan persembahan Minggu 15 November 2020. Persembahan syukur sebesar Rp270.000. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui OVO atau Bank Mandiri yang sudah tertera pada layar. Malam doa Spark diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam. Diingatkan kembali, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dijalankan. Pertama, jemaat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, demam, flu, batuk, dan yang lain-lain. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker dari rumah saat di gereja sampai pulang ke rumah. Jemaat diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan Spark, jemaat akan dicek suhu badan. Kelima, jemaat harus memakai hand sanitizer. Keenam, jemaat duduk di tempat yang telah disediakan. Ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, kecuali worship leader, singer, dan pemusik. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Ini minggu kedua kita udah onsite, puji Tuhan.
Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang pernah telayan. Bagi juga Gigi yang membawa firman pada hari ini. Yuk kita bagi diri bersama-sama yuk. Kita mau mengakhiri ibadah kita seminggu ke depan. Tentunya kita berharap bahwa tadi pesannya bahwa harus empati satu dengan yang lainnya. Bersedih bersama-sama, senang juga sama-sama. Oke? Perubahan itu aja. Refnya aja. Sebelum kita pulang, kita mau angkat pujian yang mengatakan Tuhan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berterima kasih buat minggu yang indah ini Tuhan, bahwa kami hari ini bisa mendapatkan pesan tentang empati Bapak. Kami juga bisa menyembah, memuji nama-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang menyaksikan secara online. Kami percaya bahwa Bapak, bahwa hadirat Tuhan tidak pernah terbatasi oleh apapun Tuhan. Kami bersama-sama mendapatkan berkat yang begitu luar biasa hari demi hari. Bapak, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pertama-tama kami juga berdoa untuk seluruh penatalannya Tuhan yang melayani Engkau di mimbar Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk GG yang sudah membawakan firman. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini hadir Tuhan, baik online maupun yang onsite. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memenuhi lumbung-lumbung di dalam rumah kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menyinari kami dengan wajah dan kasih-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Jagai kami, lindungi kami Tuhan. Sertai kami semua Tuhan Yesus, berarti keluarga kami Bapa, sampaikan kami di rumah tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada hari-hari berikutnya, pada minggu-minggu berikutnya Tuhan Yesus, untuk kami bisa bersama-sama memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan, duduk dekat kaki-Mu, diam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama yang begitu kudus, nama yang begitu kami cinta, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Happy Sunday in God Show.